Lindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1725 sampai tahun 1727. Bab 1725, Restore Partial Repair. Pri Yunmeng tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Landen Sen apa yang terjadi. Setelah Landen Sen mengetahui segalanya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak berharap bahwa akan ada mayat monster di gua. Dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Itu tidak aneh. Jika Belanda ini benar-benar dapat terhubung ke posisi antarmuka, kultivator ranah atas memang akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk berteleportasi di sini. Belanda ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu ada sesuatu yang tersesat di dalamnya. Di sini. Secara kebetulan, kami bertemu dengan habitat iblis di gua bawah tanah ini. Pri Yunmeng berkata dengan acuh tak acuh. Landen Sen kagum berkali-kali, dan kemudian mempertanyakan, Pri itu salah, ada formasi teleportasi seperti alun-alun meridian di dasar sungai. Jika monster itu kehilangan basis budidayanya, pasti tidak akan dapat membangun formasi teleportasi ini, bahkan jika itu dapat dibangun, itu tidak dapat digunakan. Apakah dia memiliki cara untuk mempertahankan tingkat kultivasi aslinya di tanah neter? Pri Yunmeng berpikir sejenak, dan berkata, itu seharusnya karena kemampuan manik-manik ajaib. Sejumlah besar energi sihir disegel dalam manik-manik ajaib. Monster dapat menyerap bagian dari energi sihir ini dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Kemampuan untuk memperoleh. Itu dia. Landen Sen mengangguk sedikit, tidak heran ketika iblis itu sedang duduk, tangannya tidak mau melepaskan Mo Luozu dengan mudah, menunjukkan bahwa Mo Luozu mungkin benar-benar sumber pemeliharaan monster, dan itu adalah harta kekayaannya. Sayang sekali, manik ajaib ini hanya dapat digunakan oleh para beku dan bahkan setan yang telah berubah menjadi tubuh iblis. Kamu dan aku bukan biksu ajaib. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan magis dalam manik-manik magis untuk mendapatkan budidaya. Pri Yunmeng menghela nafas. Tahu. Setelah kehilangan basis budidayanya, harta seperti Pri Yunmeng adalah harta seperti Mo Luozu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual untuk meledakkan Mo Luozu. Landen Sen juga sedikit mengernyit. Dia membawa kekuatan yang murni, belum lagi menggunakan iblis Luozu. Pri Yunmeng hanya menempatkan iblis Luozu di tangannya, dan Landen Sen bisa merasakan ketidaknyamanan fisik beberapa meter jauhnya. Pri, terlepas dari Mo Luozu dan Palankes Meridian dan peta di dasar sungai, apakah ada hal lain yang bisa ditemukan? Tanya Landen Sen. Dan benda ini. Pri Yunmeng mengulurkan tangan batu giok putihnya dan menunjukkan Landen Sen esensi bunga matahari yang ditemukan di bawah sungai. Melihat tangan Pri Yunmeng melepaskan tuas biru yang cemerlang, Landen Sen memancarkan sinar matanya dan berseru, apakah ini? Ini hanya esensi dari air bunga matahari, jangan ribut-ribut. Hal ini efektif untuk biksu akar roh air, sangat disayangkan bahwa Anda dan saya bukan biksu akar roh air, benda ini sama dengan bola sihir, dan Anda tidak dapat menggunakannya. Pri Yunmeng mendesah ringan. Nada. Mereka bukan biksu iblis, juga bukan biksu akar air, dua hal yang berharap untuk sementara waktu mendapatkan kembali kultivasi mereka tidak tersedia, yang sangat disayangkan. Mendengar apa yang dikatakan Pri Yunmeng, hati Landen Sen terkejut, dan dia melihat secercah harapan di depannya, dan dengan cepat berkata, jika Pri bisa mempercayai saya, Anda mungkin juga memberi saya esensi air bunga matahari, dan Sen mungkin dapat memulihkan sebagian darinya. Penanaman. Pria Bau, jangan bercanda. Kamu adalah seorang biarawan Yuan Lingen, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan spiritual air untuk memulihkan kultivasimu? Jangan bilang Pri ini, kamu masih memiliki dua akar spiritual. Pri Yunmeng menyipitkan matanya. Landen Sen berkata dengan jujur, Pri, kau benar. Aku tidak hanya memiliki akar spiritual, tetapi juga akar spiritual air, tapi aku selalu dalam keadaan tersembunyi. Apa? Apakah ini benar? Wajah halus Pri Yunmeng tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, Pri Yunmeng, Sen tidak punya alasan untuk menipu Anda, percayalah padaku. Ini baik. Pri Yunmeng segera melemparkan esensi air bunga matahari di tangannya ke Landen Sen, dan bersenandung ringan, baunya, jika kau berani membuang esensi air bunga matahari ini, gadis ini tidak akan pernah memaafkanmu. Yakinlah. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika benda ini benar-benar esensi dari bunga matahari legendaris, itu harus merangsang akar roh air di tubuhnya setelah mengambilnya. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Sen hendak menelan esensi air bunga matahari ke dalam perutnya, tetapi dihentikan oleh Pri Yunmeng dengan suara dingin. Tunggu. Inti dari air bunga matahari mengandung kekuatan spiritual atribut air yang besar. Jangan lihat yang kecil ini. Jika Anda menelannya dengan santai, tubuh Anda mungkin tidak dapat menahan kekuatan spiritual air besar-besaran dan meledak dalam kematian. Yung mimpi Pri memperingatkan. Landen Sen terkejut, dan bertanya, apa yang harus saya lakukan?
Itu bodoh, esensi air bunga matahari ini tidak sulit. Karena kamu tidak bisa menelan yang kecil, kamu tidak akan menghancurkan esensi air bunga matahari. Cobalah untuk mengambil partikel kecil di dalamnya. Ini akan menghindari pemborosan. Yun mimpi peri mendengus dingin. Itu hebat. Landon Sen segera menggunakan pisau harta karun untuk memotong esensi bunga matahari seukuran marmer menjadi 7 atau 8 partikel yang terbelah halus, masing-masing seukuran biji melon. Dia membungkus semua partikel esensi air bunga matahari dengan potongan-potongan kain, meletakkannya di lengannya, mengeluarkan esensi air biji bunga matahari seukuran biji kernel, dan menelannya langsung ke perutnya. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Landon Sen hanya merasa bahwa sekelompok energi yang sangat murni tiba-tiba meledak di perutnya. Energi itu langsung menyebar ke seluruh tubuh, setiap tulang, meridian, kulit, dan pori-pori. Cincin tulang atribut air di jari segera muncul, melepaskan lingkaran cahaya biru. Ini. Wajah cantik peri Yunmeng tiba-tiba berubah warna, mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Segera setelah itu, Tianling Gai Landon Sen mendengar perubahan, dan Yuan Ying, yang telah tidur lama, mulai bangun. Sui Lingen dalam tubuh Yuan Ying bereaksi dan mulai berputar di dantian Yuan Ying seperti gigi yang kaku. Ada permainan. Landon Sen sangat gembira dalam hatinya, kekuatan spiritual air di anggota tubuh tidak menghilang begitu cepat, dia buru-buru mulai menggunakan kekuatan spiritual air. Akar roh air perlahan menyerap dan menyimpan kekuatan roh air tubuh. Namun, kekuatan spiritual air yang terkumpul di dantian jiwa Naschen masih akan dipengaruhi oleh kekuatan hukum negeri Belanda, dan secara bertahap menghilang. Diperkirakan kasar, ini bisa bertahan sekitar 20 menit. Dengan kata lain, Landon Sen dapat memulihkan sebagian dari basis budidayanya dengan bantuan akar roh air tubuhnya dalam waktu 20 menit, tetapi bagian yang dipulihkan dari basis budidayanya masih jauh dari mencapai tahap Yuan Ying, paling banyak hanya pada tahap pertengahan hingga akhir dari formasi pil. Ini begitu, dengan tingkat budidaya ini, Landon Sen dapat sepenuhnya mengaktifkan Palankes Meridian di dasar sungai. Peri, aku sekarang telah memulihkan sebagian dari kekuatan spiritualku, tetapi itu tidak akan bertahan lama, kata Landon Sen kepada Peri Yunmeng dengan jujur. Peri Yunmeng terkejut, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar bermanfaat. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dan segera berkata, kalau begitu berhenti bicara omong kosong, kamu segera mengaktifkan formasi teleportasi di dasar sungai, dan kita akan pergi bersama di sini. Ini baik. Landon Sen mengangguk berulang kali dan segera melompat ke sungai. Peri Yunmeng dan anjing berkepala 3 mengikuti dengan cermat, dan mereka berenang ke dasar sungai. Landon Sen berdiri di tengah-tengah Palankes Meridian. Arai teleportasi ini mirip dengan Palankes bintang yang pernah dia temui sebelumnya. Dalam hal tingkat kultivasi yang dia dapatkan, tidaklah sulit untuk mengaktifkan formasi. Bab 1726, Foggy Forest. Setelah mendapatkan bagian dari pangkalan perbaikan, Landon Sen dapat menggunakan cincin penyimpanan. Dia segera mengeluarkan segel langit kecil dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di 4 sudut alun-alun Meridian. Ditemukan bahwa batu langit kecil ini sangat lemah di negeri Nether, dan 5 elemen kekuatan spiritual dalam Spar dipengaruhi oleh kekuatan hukum, dan itu menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi dari Spar langit kecil akan menghilang dengan cepat di tanah bawah, kamu dengan cepat mengaktifkan formasi. Desak Peri Yunmeng. Ini baik. Awalnya, alun-alun Meridian ini hanya membutuhkan 2 batu langit kecil untuk mengaktifkannya. Tetapi untuk mencegah formasi tidak memiliki energi yang cukup untuk memulai, Landon Sen menumpuk sejumlah besar batu langit kecil di 4 sudut formasi. Setelah penumpukan selesai, telapak tangan Landon Sen melekat pada tanda rune di tengah formasi, dan kekuatan roh air yang disimpan dalam akar roh air didorong ke arah tanda rune dengan semua kekuatannya, dengan mendesak-mendesak formasi Z Meridian. Berdengung. Sebuah cahaya biru muncul di 4 sudut Palankes Meridian, dan seluruh alirannya bergetar dan menderu. Meskipun Landon Sen telah menumpuk sejumlah besar batu langit kecil, kekuatan spiritual dari 5 elemen di batu langit kecil menghilang terlalu cepat, paling hanya menyediakan 1/1000 dari energi asli. Ledakan. Landon Sen menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual air untuk menambah energi aktivasi formasi. Di bawah desakan kerasnya, alun-alun Meridian akhirnya diaktifkan, keempat sudutnya menyilaukan, dan pusatnya juga bersinar dengan banyak cahaya putih. Cahaya putih menyelimuti peri Landon Sen Yunmeng dan anjing berkepala 3. Dengan desir, sosok 2 orang dan 1 binatang buas menghilang dan dipindahkan. Wow! Saat berikutnya, keduanya datang ke dinding yang hancur, mirip dengan bangunan yang ditinggalkan, yang tampak sangat tua, dan tanah masih diukir dengan tanda rune yang padat, dan bentuknya aneh. Alun-alun Meridian adalah arai teleportasi satu arah, dan di sini harus ada tempat untuk teleportasi formasi. Landon Sen dan Ferry Yunmeng berjalan keluar dari tembok yang hancur dan melihat sekeliling. Saat ini keduanya berada di hutan lebat dengan vegetasi yang rimbun, tetapi udaranya dipenuhi kabut putih tebal, dingin, basah dan dingin.
Udara keruh di sini jelas jauh lebih kaya daripada hutan kayu mati dan klan hantu jahat yang tinggal sebelumnya, dan itu jelas dekat dengan pusat Netherland. Lokasi yang kami transmisikan seharusnya, hutan Marsh Mist, yang ditandai di peta. Pri Yunmeng mengambil peta lama dari tangannya dan berkata dengan lembut. Landon Sen melirik peta di tangan Pri Yunmeng, dan berkata, sepertinya peta ini harus benar. Kita hanya perlu melewati hutan rawa berkabut ini dan kemudian melalui gurun hitam di peta, dan kita harus bisa ke kaki gunung di puncak dunia. Pri Yunmeng melirik Landon Sen dan bertanya, bisakah kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhmu terus terbang? Landon Sen mengangguk dan berkata, ya, tapi waktunya singkat. Cepatlah, tidak masalah jika kamu bisa bergegas sedikit lagi, bagaimanapun, kekuatan spiritual akan menghilang setelah waktu berlalu. Pri Yunmeng mengerutkan kening. Ini baik. Landon Sen tidak ragu, dan segera berubah menjadi cahaya biru pucat untuk naik ke langit, menutupi Pri Yunmeng dan anjing berkepala 3. Cahaya pelarian biru muda melarikan diri ke ujung utara. Perasaan memulihkan basis kultivasi membuat Landon Sen berseru dan segar, tetapi waktu terbatas. Langit di tanah bawah ini berwarna abu-abu dan ada tekanan kuat, dan Landon Sen tidak bisa terbang terlalu tinggi. Setelah terbang sekitar 3 atau 4 menit, Landon Sen merasa bahwa kekuatan spiritual air di tubuhnya melemah dengan cepat, dan akar spiritual air di Yuan Ying secara bertahap berhenti bekerja. Karena pemulihan terbatas Landon Sen, jarak terbangnya hanya sekitar 100 mil. Kisaran hutan rawa berkabut ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan Landon Sen, dan dia tidak terbang keluar dari hutan lebat. Sebelum kekuatan spiritual di tubuhnya menghilang, Landon Sen turun untuk melarikan diri dari cahaya dan mendarat di hutan yang dalam. Ngomong-ngomong, mengambil keuntungan dari yang terakhir kali, mengambil beberapa hal berguna dari cincin penyimpanan, seperti baju besi senjata sihir yang berkilau, pakaian bulu senjata sihir yang sangat indah, dan lebih dari 30 pesona yang mengguntur. Landon Sen melemparkan mantel bulu ke Pri Yunmeng, dan berkata, Pri, pakailah mantel bulu ini untuk mencegah Anda dari terluka. Baju besi dan jas bulu ini adalah 2 senjata ajaib yang tidak perlu diaktifkan. Ketika dikenakan pada tubuh, mereka dapat mengerahkan kekuatan pertahanan yang luar biasa, yang lebih kuat dari harta kuno pertahanan umum. Tidak perlu bagi Landon Sen untuk menjelaskan, Pri Yunmeng juga tahu efek dari Yui. Dia memberi Landon Sen pandangan kosong dan memperingatkan, Pri ini akan berganti pakaian sekarang, jangan kasar. Pri, kamu terlalu banyak berpikir, aku masih tidak punya waktu luang untuk menontonmu berganti pakaian. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata. Pri Yunmeng terlalu malas untuk bermain tipuan dengan Landon Sen, dan berkata dengan dingin, ini bagus untuk dimengerti. Dia juga tahu bahwa Landon Sen dapat memulihkan sebagian dari kultivasinya sekarang, dan mudah untuk bunuh diri. Pria ini melakukan tindakan ini karena dia benar-benar ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Pri Yunmeng sangat menyukai ketulusan Landon Sen, dan dia siap menyerahkan esensi air bunga matahari kepadanya. Pri Yunmeng memiliki sikap sombong di permukaan, tetapi sebenarnya dia sudah mengenali Landon Sen di dalam hatinya. Setelah berbicara, Pri Yunmeng pergi untuk berganti pakaian. Landon Sen terlalu malas untuk menghindari kecurigaan, dan langsung mengganti baju besi di tempat. Pri Yunmeng mengganti gaun putih yang berlumuran darah, dan dia tampak bersinar setelah mengenakan mantel bulu, dengan wajah yang indah, seperti martabat dan keluhuran peri 9 surga. Keduanya tidak buru-buru pergi dan membahas langkah-langkah penanggulangan. Pri, meskipun Sen memiliki senjata terbang sihir, dia harus menggunakan batu langit kecil sebagai energi, dan batu langit kecil itu hampir tidak dapat memainkan peran di Belanda, jadi dia tidak dapat menggunakan senjata terbang sihir untuk menggerakkan jalannya. Sen memiliki 5 bunga matahari yang tersisa. Partikel-partikel esensi, tetapi saya ingin menyelamatkannya. Lagi pula, saya harus pergi ke puncak dunia. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada bahaya. Sen berpikir bahwa lebih baik bagi kita untuk berjalan ke kaki puncak dunia dengan berjalan kaki. Apa pendapat Anda tentang Pri? Landon Sen mengatakan pikirannya. Pri Yunmeng mengerutkan kening, meskipun butuh waktu lama untuk berjalan, itu adalah langkah paling aman saat ini. Jika partikel esensi air bunga matahari Landon Sen dikonsumsi selama penerbangan, itu memang sia-sia. Ayo kita lakukan dengan cara ini, hanya perlu beberapa waktu lagi, kata Pri Yunmeng dengan dingin. Saya harus mengatakan bahwa Landon Sen berpikir dengan hati-hati dan penuh perhatian, dan Pri Yunmeng tiba-tiba merasa bahwa pria ini cukup dapat diandalkan. Setelah mengambil keputusan, keduanya duduk di atas anjing berkepala 3 dan berbaris menuju utara hutan Wusong. Keyakinan Landon Sen meningkat pesat, dibandingkan dengan lalat tanpa kepala sebelumnya, dia setidaknya memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai contoh, ada lebih dari 30 pesona petir, yang masing-masing dapat membunuh dunia bawah dan hantu yang sebanding dengan tahap awal pembentukan alkimia. Kabut tebal di hutan, dan daerah sekitarnya berwarna abu-abu, membuatnya mudah tersesat. Senlang Jungle memiliki pengalaman yang kaya, dan tanda-tanda dibuat sepanjang jalan untuk menghindari tersesat. Keduanya bertemu banyak serangga beracun dan binatang buas dunia bawah di sepanjang jalan.
Tampaknya semakin dekat ke puncak dunia, semakin tinggi tingkat binatang buas dunia bawah. Dalam waktu kurang dari sehari, Landen Sen bertemu dengan 3 binatang buas dunia bawah tingkat 4. Dia mengandalkan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari senjata sihir zirah dan anjing berkepala 3 untuk dengan mudah membunuh binatang buas dunia bawah ini. Lingkup hutan Wusong sangat besar, 5 hari kemudian, keduanya masih belum keluar dari hutan lebat. Anjing berkepala 3 kelelahan karena berlari untuk waktu yang lama dan jatuh di pohon. Landen Sen dan Feri Yunmeng sudah lama tidak beristirahat, dan mereka sedikit lelah, jadi mereka hanya beristirahat di pohon. Landen Sen dengan mudah mengangkat sekelompok api unggun, menyebarkan beberapa serbuk pemukul mundur binatang buas untuk mencegah binatang buas dunia bawah mendekat. Peri, makanan kering yang kubawa sebelumnya telah dikonsumsi. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Kamu akan menungguku di sini. Landen Sen berkata kepada Peri Yunmeng dan berjalan keluar dari pohon. Bab 1727, Artificial Beauty. Peri Yunmeng juga merasa kosong di perutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya untuk meminta Landen Sen menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tetap diam. Setelah kehilangan basis budidayanya, Peri Yunmeng tidak bisa tidur seperti sebelumnya. Setelah berjalan terlalu lama, dia memang sedikit lelah. Secara bertahap dia bersandar pada pohon dan tertidur. Landen Sen akan memburu beberapa binatang gunung dan memasak barbeque. Setelah makan makanan kering yang keras selama beberapa hari, itu sedikit lelah, dan Landen Sen juga ingin mengganti makanannya. Ada banyak binatang buas ganas di hutan rawa berkabut, dan bahkan tidak ada kekurangan binatang dengan kekuatan bertarung yang sebanding dengan anjing berkepala 3. Daging dan darah binatang itu adalah tonik yang hebat. Setelah makan, ia dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan fisik dan roh, dan efeknya jauh lebih kuat daripada makanan biasa. Namun, Landen Sen tidak berencana untuk memburu binatang buas dunia bawah yang terlalu maju, karena itu akan terlalu melelahkan, dan daging binatang buas dunia bawah sering sangat sulit, yang tidak enak. Landen Sen mencari sebentar di hutan dan mendengar suara desir dari rumput. Dia melangkah maju dan melihat lebih dekat, dan melihat babi hutan berambut abu-abu kokoh merangkak perlahan di rumput. Babi hutan itu seukuran beruang liar, dan ada taring besar di mulutnya, yang terlihat sangat kejam. Bis neter tingkat kedua, Windefang Peak. Mata Landen Sen berbinar, dan neter bis ini hanya memenuhi persyaratan berburu. Wintus adalah binatang bawah laut yang sangat umum, dan juga binatang buas yang sering diburu oleh suku Sagui di Belanda. Dagingnya halus dan lembut, lezat dan berair. Yang konyol adalah bahwa babi bergigi angin di rumput benar-benar mengambil Landen Sen sebagai mangsa, jelas mencari target yang salah. Melihat Landen Sen berjalan menuju rumput, Feng Yazu bergegas dari rumput. Tanah mengeluarkan suara, dong-dong-dong, dan babi Feng Fang itu seperti tank, dan 2 taring besar di mulutnya menusuk ke arah Landen Sen. Landen Sen tidak menghindar, menghunus pedang di belakangnya, dan menebas ke depan. Ledakan. Pisau harta itu menabrak babi Feng Ya dengan kuat, dan mengangkat babi Feng Ya lebih dari 10 meter jauhnya. Babi Feng Ya berlumuran darah, dan kepala babi besar itu dipotong menjadi 2 oleh pisau harta di tangan Landen Sen. Feng Yazu membuat lolongan yang mengerikan, dan setelah menggerakkan anggota tubuhnya beberapa kali, dia meninggal. Aku akan menganggapmu sebagai makanan, Landen Sen menyeringai, dengan suasana hati yang baik. Berjalan ke depan, Landen Sen langsung membawa Feng Yazu. Babi Feng Yao ini memiliki berat hampir 4 atau 500 kati, dan dengan kekuatan fisik Landen Sen, tidak perlu banyak upaya untuk membawanya. Sebelum kembali, Landen Sen juga memotong beberapa kayu kering dan cabang di dekat hutan sesuka hati, bersiap untuk menggunakannya untuk api. Di sisi lain, Peri Yunmeng bersandar di pohon besar untuk beristirahat, bernapas dengan baik, bahkan ketika dia sedang tidur, Peri Yunmeng tetap anggun. Rambut perak lurus tersampir di bahunya, dan tangan gioknya tergantung di perut bagian bawah. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan kulit putih dan tanpa cacat dengan otot es dan tulang batu giok. Bahunya dipotong menjadi pinggang seperti biasa, kaki seperti batu giok, kaki ramping, alisnya indah, dan fitur wajahnya sangat halus, seperti kecantikan klasik yang berjalan dalam lukisan. Peri Yunmeng sedang tidur tanpa curiga, dan anjing berkepala 3 di sampingnya tidur seperti anjing mati karena terlalu banyak bekerja di jalan selama 5 hari berturut-turut. Pada saat ini, seorang pemuda tampan yang memegang kipas lipat tiba-tiba datang dari jauh di dalam hutan lebat. Ketika pemuda itu melihat Peri Yunmeng tidur di sana, dia terkejut sejenak, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Testus, ini kebetulan, pria ini benar-benar akan bertemu dengan orang tua di sini. Pemuda tampan itu tersenyum senang, matanya yang agak perak menyapu seluruh tubuh Peri Yunmeng. Pemuda tampan ini bukan orang lain, tetapi iblis kuno dilepaskan dari Gunung Pengelai. Setan kuno awalnya hidup sementara di suku Sagui tidak jauh di depan hutan rawa berkabut untuk mendominasi raja. Hari ini, ia secara tidak sengaja mencium jejak energi iblis, dan kemudian mengikuti nafas energi iblis sampai ke kedalaman hutan rawa berkabut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Peri Yunmeng di hutan yang dalam ini.
Setan kuno dan Peri Yunmeng adalah musuh hidup dan mati ketika Peri Yunmeng memukulnya, ia hampir roboh dengan roh iblisnya. Ketika dia menabrak Peri Yunmeng, iblis kuno itu diam-diam bahagia. Di tanah bawah ini, wanita ini benar-benar tidak mungkin memiliki basis budidaya, bukankah itu karena belas kasihannya? Iblis kuno itu mendekati pohon itu, dengan satu tangan mengangkat pipi putih Peri Yunmeng yang harum, dan dia menatap wajah Peri Yunmeng yang halus dan tanpa cacat dari jarak dekat. Meskipun Peri Yunmeng ini adalah kecantikan buatan, penampilan dan temperamennya adalah yang paling indah yang pernah dilihat oleh iblis kuno. Keindahan terbaik dalam hidup Gumo, keindahan besar dari Peri Yunmeng, bisa membuatnya merasa luar biasa. Bayangkan seperti apa jadinya jika Anda bisa mengendarai kuda dan mencambuk tubuh bangsawan ini dan mempekerjakannya secara horizontal dan horizontal. Itu hanya pengisian otak, dan hati iblis kuno sangat panas, dan dia memutuskan untuk merawat wanita ini secara langsung. Seolah merasakan gerakan sembrono iblis kuno, Peri Yunmeng perlahan-lahan terbangun dari tidurnya yang lelap, dan melihat seorang pria aneh tiba-tiba muncul di depannya, dan wajahnya yang cantik berubah dengan cepat. Kamu adalah iblis kuno. Apa yang kamu lakukan? Peri Yunmeng gemetar di dalam hatinya, segera menamparkan tangan iblis kuno yang tidak jujur itu, dan menarik kembali. Hei, Liu Yunmeng, jangan datang tanpa terluka. Iblis kuno itu berdiri, memperlihatkan senyum yang bermakna. Liu Yunmeng adalah nama asli Peri Yunmeng. Setelah iblis kuno mengambil tubuh baru, ia diam-diam menyelidiki asal-usul Peri Yunmeng dan mengetahui bahwa wanita ini dibangkitkan oleh formasi roh Dutianji, dan Heiyuan He Hayu Zengdao istana bintang yang dikepalainya cukup terkait. Wanita ini, seperti dirinya, telah kehilangan tubuh aslinya. Kenapa kamu di sini? Wajah cantik Peri Yunmeng berubah pucat, dan hatinya diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Dengan pikiran padanya, dia segera membangunkan anjing berkepala 3 yang masih pingsan. Busur. Anjing berkepala 3 terbangun karena kelelahan, nyengir pada iblis kuno di depannya. Itu hanya binatang buas tingkat bawah keempat, dan iblis kuno tidak memperhatikannya. Meskipun basis budidayanya juga telah hilang, tubuh yang dia rebut persis adalah biksu iblis yang melakukan latihan fisik. Tubuh itu kuat, dan dengan bantuan kekuatan roh yang kuat dari iblis kuno, kekuatan tempur setidaknya dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap tengah dan akhir formasi. Tingkat. Mengapa dewa tidak bisa berada di sini? Dewa itu ada di hutan berkabut ini setelah disedot oleh Netherland. Hutan lebat itu besar dan tak terbatas, dan penuh dengan udara keruh. Aku benar-benar tidak berharap biksu manusia masuk. Liu Yunmeng, saya dihantam oleh dewa hari ini, tapi bagaimana menurutmu? Iblis kuno itu tertawa, wajahnya penuh kegembiraan, dan mata peraknya melirik ke tubuh sempurna Peri Yunmeng. Jejak jijik ekstrim melintas di mata indah Peri Yunmeng, mengertakkan gigi dan berkata, setan kuno, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Iblis kuno tertawa pertama, dan kemudian tiba-tiba sedikit kekerasan dan kilat melintas di wajahnya yang tampan, gadis jalang, jangan lupa bagaimana Anda mempermalukan dewa. Liu Yunmeng, Anda seorang peri tinggi di luar, dan sekarang Anda telah kehilangan kultivasi Anda. Tidakkah Anda merasa tidak nyaman? Hahaha, jangan khawatir, dewa akan mencintai Anda dengan baik, dan Anda akan segera mengalami apa artinya menjadi senang dan sekarat. Setelah berbicara, iblis kuno menjadi bernafsu dan bergegas menuju Peri Yunmeng.